Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Baik Pak. Alhamdulillah Pak Adi. Insyaallah hari ini kita akan mengadakan diskusi ya, terkait dengan kegiatan pra-observasi kelas. Nanti Pak Adi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pak Adi nanti rencananya di kelas berapa? Nanti rencana di kelas 8. Kelas 8. Nah, pelaksanaannya kapan Pak Adi? Rabu depan ya. Baik. Mata pelajarannya? Prakarya. Baik Pak Adi, untuk tujuan pembelajaran nanti apa Pak Adi? Tujuan yang ingin saya capai nanti Pak dalam 2 jam pelajaran itu, yang pertama nanti anak-anak itu bisa menjelaskan alat dan kegunaan rancangan kerajinan dari ketika di lingkungan baru karena mendapatkan. Dan tujuan yang kedua itu anak-anak dapat menyusun langkah-langkah perancangan. Kemudian yang ketiga anak-anak dapat membuat perancangan dengan tahapan-tahapan yang tepat. Baik, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak nanti? Untuk area pengembangannya, pembelajaran berdiferensiasi proses dalam memfasilitasi pembelajaran berdasar gaya belajar peserta didik Pak. Gaya belajar peserta didik. Baik, yang dimana setiap siswa itu memiliki gaya belajar masing-masing gitu ya. Baik. Kemudian strateginya bagaimana Pak nanti? Untuk strateginya yang pertama, saya menyiapkan berbagai macam konten. Dalam hal ini saya mau membuat video, kemudian ada modul dan buku paket. Kemudian saya juga membawa alat peraga, beberapa contoh jenis dari kelasnya. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, saya menyiapkan bahan ajar dan soal bagi siswa yang membutuhkan tantangan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Jadi dari RPP Pak Adi ini sudah lengkap ya, kalau kita lihat nanti bisa dipraktikkan di kelas bersama dengan anak-anak kelas 8. Tapi ada beberapa catatan Pak Adi untuk melengkapi RPP Bapak ya. Baiknya dari RPP yang Bapak buat ini itu persiapkan instrumen penilaian kinerja, bukan hanya penilaian pengetahuan saja Pak Adi, agar strategi pembelajaran berdiferensiasi proses itu dapat diamati. Jadi yang dinilai bukan hanya pengetahuan, tetapi prosesnya juga harus kita nilai saat kita melaksanakan pembelajaran berdiferensi di kelas. Baik, terima kasih Pak Adi pertemuan kita hari ini terkait dengan percakapan pra-observasi kelas gitu. Semoga nanti lancar untuk dilaksanakan. Monggo, terima kasih Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam, misalkan ya, apa? Tulang, cangkang, kayu, bambu, dan rotan. Tulang, cangkang, bambu, rotan. Itu yang terkait dari alam. Yang buatan, ya? Besi. Kalau misalnya, yang rampung, sekitarnya dibuat belum? Nah, dibuat dulu sekitar, rancangannya dibuat sih. Semua terang gawe kok tak diganti sih. Dan jadi dulu, ini kok harus ini, ya ini burungnya itu. Yang dibuat ini juga zaman dulu, kan sana yang terbaik dari kelompok itu. Hanya apa? Sabu ya.
Ya, oke. Bukan bahan. Banyak apa? Terus ide membuat itu didapat dari mana? Buat apa? Buat mengatasi dari berita kaligrafi dari bambu. Kaligrafi dari bambu. Oh, seperti contoh yang saya buat tadi ya. Tadi kan apa itu? Borobudur. Nah, terus ini buat kaligrafi. Luar biasa, lanjutkan. Oke. Kelompok yang ini membuat apa di sana? Lampu tidur. Oke, lampu tidur ya. Dari bambu juga bentuknya apa? Kotak. Sip. Ya, dibuat dulu sketsanya. Dibuat dulu sketsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Pak Adi, setelah pertemuan Assalamualaikum. kemarin, kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di Weh, insyaallah panjenengan mau temu niki. mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Foto kopi tengah ya, insyaallah nggih. Niki katosipun Tapi ya ada waduh niki sedikit rada enten ganjelan kiatos gede enten Jawi, kaitanipun kalian yang tidak sesuai persiapan dengan- niki Pak, perpisahan nggih berkunjung teng yang di yang dihadiri ngoten. yang diundang Pak. Nggih, wah kula pun wingi jenengan. Lah ampun niku. Nggih. Oh berarti jenengan langsung to? Nggih. Apa jenengan enten dalam to nggih? Jenengan enten dalam. Jenengan enten dalam nggih. Niki Sebagian besar berke ngaria pra. siswa atau hanya sebagian kecil dari Lho napa ajeng teng sekolahan malah? Tetapi malah saya melihat dari Iya, sip. itu yang kurang Wae mengke kula calling nek pun dugi dalam Purwantara. grade atas Pak. Kula kangen teng Pak Cenderung niku kidul dalan jenenge apa? pinter gitu. Oke. Kidul dalan Sedak Arya jenenge apa? Kira-kira Nanti sendiri nek. masalahnya apa? Nek niki. Pak? Kira-kira yang Niki to. dari yang sudah Iki nanti kali Pintar tapi kenapa teng Pak mereka kok Kolom, tidak mungkin fokus Pak gitu? komite ngoten niku sementara kula menurut saya Pak niki dari kondisi pendekatan kegiatan piyambak, kelas ya. dan keadaan siswanya dan soalnya nggih sami ngawasi siswanya juga. itu malah sesuai Nggih. Nggih, seperti rencana sudah kula bisa nggih. mengatur ya saya Iya, jadi tenang aja Pak. cenderung untuk apa ya Wih. belajar sendiri karena menganggap Oke. itu sudah dia kuasai sudah siswa kuasai Nggih, monggo. Jadi ada Assalamualaikum. beberapa malah, Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. mudah ini mudah gitu tapi dalam mudahnya itu mereka nggak memperhatikan materi malah akhirnya bicara sendiri dengan teman dan gitu Pak. Iya. Baik Pak. Kalau untuk rencana terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau nanti ya masukannya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dari saya itu berarti nanti saya akan membuat itu tantangan ataupun mungkin itu soal atau apalah ya untuk anak tersebut biar anak tersebut itu fokus kembali terhadap materi yang dipelajari. Tetapi dengan grade-nya yang lebih tinggi, tantangannya lebih tinggi. Jadi diberi semacam pengayaan untuk siswa tersebut Iya. gitu. Iya. Pengayaan agar siswa itu kembali tertantang gitu. Ketika tertantang kan akhirnya motivasinya hadir, terus akhirnya bisa fokus lagi terhadap materi gitu Pak. Kalau menurut saya sendiri itu, tapi mungkin Baik, ada siap. Bapak ada masukan nanti Baik. mohon bimbingannya. Iya.
Baik, jadi nanti ada istilahnya ada intervensi dari kita ya Pak ya secara khusus kepada anak-anak yang kira-kira tadi tidak fokus dalam pembelajaran tadi. Oke. Dan tadi Bapak sampaikan identifikasinya tadi anak-anak itu cenderung di grade yang sebenarnya. Iya, sebenarnya malah anak-anak pinter yang Baik. bicara itu walaupun cuma beberapa ya Pak ya, tapi Iya, setelah saya amati secara ini malah anak-anak yang yang malah grade tinggi. secara kemampuan itu malah di atas teman-temannya malah. Baik, iya. Jadi tadi untuk rencana aksinya itu Bapak akan mengadakan pendekatan secara personal ya. Nggih. Oke, baik. Ya, beri kapan loh Mbak? Itu kapan bisa dilakukan Pak? Iya. Untuk pembelajaran Terus gambil segera akan saya realisasikan untuk Iya, ya. Ini sama Mbak. tersebut ya nanti Sama. kondisi di dalam kelas itu semakin Nah, iya. kondusif, semakin nyaman untuk semua anak. Oh, baik, iya. Baik. Terima kasih ya Pak Adi. Hari ini kita sudah berdiskusi, sudah ngobrol-ngobrol tentang keadaan di kelas Pak Adi. Semoga nanti dengan rencana aksi yang Pak Adi susun itu bisa menjadi solusi untuk anak tadi begitu. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, kita lanjutkan ke rencana pengembangan diri kita ya. Setelah kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian pasca observasi. Tentunya ada pengalaman pribadi dari diri kita, kemudian ada juga rencana-rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan untuk perbaikan ke depan. Nah, terkait dengan rencana pengembangan diri dari Pak Adi ini. Pertama, pengembangan untuk diri sendiri dan pengembangan untuk bagaimana kita dengan orang lain gitu. Kira-kira Pak Adi untuk pengembangan diri dan orang lain ini tujuan yang hendak dicapai nanti apa? Kalau saya pribadi ya Pak ya, Iya. saya ingin meningkatkan kemampuan IT saya Pak dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Nanti ukuran keberhasilannya dari yang Pak Adi lakukan? Ya, saya mampu menggunakan berbagai macam IT itu Iya. sebagai media yang mungkin dapat bermanfaat bagi anak-anak. Untuk faktor pendukungnya di sekolah kita ada Pak untuk itu. Bentuknya dari jaringan internet dan TIK Pak yang ada di lab. Tersedia ya? Tersedia, Pak. Baik. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Pak? Itu ya saat belajar dengan siswa ataupun mungkin saat saling sharing berbagi dengan teman sejawat Pak. Oh begitu. Oke. Baik Pak Adi, kemudian terkait dengan kepemimpinan pelajaran. Nah, untuk kepemimpinan pelajaran ini tujuan yang hendak dicapai apa nanti rencana dalam pengembangan diri ini? Saya ingin meningkatkan pelajaran yang saya lakukan sehingga pelajaran nanti bisa benar-benar berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Baik. Ukurannya untuk keberhasilan? Ukurannya nanti peserta didik lebih aktif, lebih termotivasi dalam hal pelajaran. Jadi tidak cuma sebagai pendengar, tetapi anak-anak didik lebih aktif, berbagi dengan teman, dalam hal pembelajaran. Baik. Kira-kira untuk pendukung supaya rencana tersebut bisa berjalan apa kira-kira Pak? Berbagai macam alat praktek Pak, karena dengan alat praktek itu nanti peserta didik akan lebih termotivasi. Alat praktek praga yang mungkin disediakan di sekolah ataupun mungkin ada kesediaan dari orang tua untuk memfasilitasi anak-anaknya. Baik. Terima kasih. Tentunya juga mungkin hasil karya dari Pak Adi juga bisa digunakan sebagai alat peraga juga nih Iya. yang kelas. Baik, kira-kira kapan Pak
waktu pelaksanaan untuk aktivitas pengembangan kepemimpinan pelajaran itu? Saat membentuk sebuah kelompok dan diberi tugas, kemudian anak-anak itu saling bekerjasama dengan teman satu kelompoknya ataupun dengan kelompok satu dengan kelompok lain. Pak, itu kan akan terlihat dari keaktifan peserta didik. Oke. Terima kasih Pak Adi. Jadi nanti dari sekolah itu tentunya juga memiliki rencana bagaimana pengembangan diri untuk sekolah ini. Di antaranya sekolah akan meningkatkan digitalisasi sekolah. Ini dalam rangka untuk menampilkan hasil karya siswa supaya bisa dilihat oleh warga sekolah. Bukan hanya warga sekolah sebenarnya, juga bisa untuk masyarakat. Nah, kaitannya dengan bagaimana ukuran keberhasilannya nanti, tentunya hasil karya dari Bapak Ibu guru itu bisa tersimpan dalam suatu tempat, bisa di Google Drive, bisa di web sekolah, juga bisa saja di media sosial Facebook yang nanti bisa kita gunakan juga untuk sosialisasi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kalau pendukungnya guru-guru, insya Allah saya yakin mampu untuk melakukan itu, untuk melakukan bagaimana mengupload hasil karya diri anak itu ke tempat-tempat yang tadi yang kita sediakan secara digital tadi. Dan waktunya tentunya kita harapkan rutin bisa dilakukan setelah pembelajaran itu dilakukan gitu. Tiap anak sudah memiliki karya, nah karya itu segera untuk bisa diupload. Ya, itu Pak kira-kira yang terkait dengan pengembangan diri dari sekolah gitu untuk mendukung apa yang sudah panjenengan tadi sampaikan, mulai dari bagaimana pengembangan diri sendiri ke orang lain, juga bagaimana mengkondisikan supaya terbentuk kepemimpinan pelajaran di kelas. Baik, terima kasih Pak Adi untuk percakapan kita kali ini tentang bagaimana kita menyusun rencana pengembangan diri. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak, dan kita berdoa semoga ini menjadi langkah yang awal, langkah baik untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Terima kasih Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.